Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Deris dalam pembelajaran tematik di kelas 3 ini. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan coba pelajari tema yang keenam, yaitu energi dan perubahannya di subtema yang pertama, yaitu sumber energi. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke subtema yang pertama, sumber energi di pembelajaran yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Sore-sore ya, perhatikan semuanya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca teks secara cermat. Nah, kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Jadi yang pertama, kita harus baca dengan cermat, dengan seksama teks tersebut. Yang kedua, tandai beberapa kalimat yang kita anggap sebagai kalimat yang penting. Kemudian setelah itu baru disusun menjadi satu kalimat yang utuh atau satu paragraf yang utuh yang menceritakan tentang informasi penting apa saja yang kita dapat peroleh dari sebuah teks. Tuh. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak akan bacakan contoh teks berikut ini. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Peralatan yang menggunakan sel-sel surya dapat langsung mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Pada saat ini, sel-sel surya mulai ditawarkan negara kita untuk dipasang di rumah-rumah. Sel-sel surya ini dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi kalor atau panas. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah sakit, dan hotel di Jakarta. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan energi ini adalah matahari tidak selalu bersinar terang sepanjang hari. Mengapa? Sebab kadang-kadang matahari tertutup oleh awan. Nah, saudara-saudara ya, itu adalah teks yang menceritakan energi matahari. Jadi salah satu sumber energi yang Allah berikan kepada manusia adalah matahari. Ya, matahari adalah sumber energi yang paling besar manfaatnya. Tanpa matahari apa yang akan terjadi? Ya, pasti bumi ini akan gelap gulita, bahkan akan membeku. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang menerangi bumi dan tidak ada panas yang dapat menghangatkan bumi, yang dapat menjadikan sumber kehidupan di setiap makhluk Allah yang tinggal di bumi. Maka kita harus bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan ini. Lebih khususnya adalah energi matahari. Nah, dari paragraf pertama misalkan bisa kita lihat ya, dari beberapa kalimat yang ada, misalkan Bapak
lihat pada kalimat pertama. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang dirasa penting untuk bisa kita garis bawahi. Kemudian nanti ketika ada kata-kata yang dianggap sulit dipahami, bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau juga bisa kita tanyakan ke orang tua kita atau ke guru kita, gitu ya. Jadi harus dibaca dulu. Yang kedua, digarisbawahi hal-hal yang penting apa saja yang dapat kita ketahui. Kemudian ketika ada kata-kata yang susah dipahami, bisa langsung dilihat di kamus artinya, atau bisa ditanyakan ke orang tua atau guru. Nah, insya Allah setelah kalian mempraktekkan hal-hal tersebut, kalian bisa memahami informasi apa yang bisa diperoleh, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan SBDP, yaitu ekspresi dan pola irama pada sebuah lagu. Soleh-solihah, perhatikan semuanya. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut, atau dikenal dengan ekspresi lagu. Ya, jadi untuk menyampaikan pesan sebuah lagu, maka seorang penyanyi harus bisa menjiwai lagu. Menjiwai lagu atau mengekspresikan lagu. Semakin kita bisa menjiwai lagu atau mengekspresikan lagu dengan baik, maka semakin mudah pesan dari lagu tersebut akan sampai kepada para pendengar. Nah, beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya adalah melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Jadi kita harus paham betul apa sih makna dari lirik-lirik yang kita nyanyikan. Dan yang kedua, kita juga harus betul-betul paham pola irama seperti apa yang digunakan dalam lagu tersebut. Nah, apa itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu, atau sering kita sebut dengan birama. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan berikan contoh lagu yang berkaitan dengan energi atau sumber energi, yaitu angin. Jadi angin adalah salah satu sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Judulnya Angin, dan lagu ini diciptakan atau digubah oleh A.T. Mahmud. Nah, coba kita lihat. Birama yang digunakan adalah 4/4. Maksudnya apa? Maksudnya adalah birama yang digunakan atau yang terdapat pada lagu ini adalah birama 4/4, dalam arti setiap birama memiliki 4 hitungan atau 4 ketukan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana ekspresinya? Tentu ekspresinya harus dengan penuh penghayatan bahwa angin adalah salah satu ciptaan Allah yang patut kita syukuri bersama. Ya. Selanjutnya kita masuk ke muatan matematika. Judulnya Mengenal Satuan Waktu Tidak Baku. Jadi ada satuan waktu yang baku dan ada yang tidak baku. Nah, di poin ini kita akan bahas tentang satuan waktu yang tidak baku. Nah, untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu yang tidak baku. Contoh satuan waktu tidak baku yaitu lama dan sebentar. Apa itu lama? Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak. Sebaliknya, sebentar adalah memerlukan waktu yang lebih sedikit. Jadi kita bisa memakai satuan waktu tidak baku ini dalam hal-hal yang sangat berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya,
tidur malam itu, aktivitas tidur malam memerlukan waktu yang lama atau sebentar? Tentu kalau hitungannya 5 sampai 8 jam, tentu itu bisa kita katakan sebagai aktivitas yang memerlukan waktu yang lama. Beda halnya dengan misalkan mandi atau sarapan pagi, maka tentu kita akan sampaikan bahwa mandi atau sarapan pagi adalah aktivitas yang memerlukan waktu yang sebentar, ya, tidak terlalu lama. Nah, seperti itu ya, mengenal satuan waktu tidak baku. Untuk satuan waktu yang bakunya nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke PB yang kedua. Menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Nah, ketika membaca sebuah teks, kita sering menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Nah, arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita bisa lihat artinya, arti dari kata-kata yang kita tidak pahami melalui KBBI. Atau yang kedua, bisa langsung ditanyakan kepada guru atau orang tua. Oke, nah kita masuk ke poin yang terakhir. Pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik. Jadi penting sekali ya, kita sebagai seorang manusia untuk betul-betul memanfaatkan sumber air dengan baik. Jangan diboros-boroskan, jangan dibuang percuma ya. Ingat, tabzir atau mubazir itu adalah salah satu perilaku setan, gitu ya. Jadi pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik adalah yang pertama, dapat menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Jadi jangan mentang-mentang banyak airnya, jangan mentang-mentang kita tinggal di kota hujan kemudian kita menghambur-hamburkan air tersebut, gitu ya. Nggak boleh. Tetap kita harus menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari dengan terus menghemat air, ya. Cerdas dalam menggunakan air. Ketika menyiram tanaman, gunakanlah penyiram atau alat penyiram yang dapat menyiram tanaman dengan efektif, dengan baik, dengan hanya menggunakan air yang sedikit. Atau misalkan ketika kita sedang menggosok gigi, maka air kerannya harus ditutup ya. Ketika bak kamar mandi sudah penuh, segera kita matikan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja kemudian airnya bisa luber dan bisa terbuang secara percuma, gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Ya betul sekali. Bahkan tubuh kita itu 70% itu unsurnya adalah dari air. Nah, karena itu luar biasa air ini sangat bermanfaat. Maka harus dijaga, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Bayangkan ya, ketika kita tidak minum 1 hari saja, luar biasa, pasti tubuh kita akan mengalami dehidrasi yang kemudian bisa membuat tubuh kita akan sakit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa hal yang sangat kita jaga agar air tetap ada dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan dengan materi ini Anda semuanya bisa terus sadar bahwa air adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita harus bersyukur. Dengan cara apa? Dengan menjaga air sebaik-baiknya, tidak menghambur-hamburkannya dan tidak membuangnya secara percuma. Baik, sore-sore ya. Pada kali ini aja yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita akan pelajari muatan pelajaran lainnya di kesempatan yang akan datang. Insya
Allah. Bapak akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.